warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Riyadi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, anugerah, hidayah, serta inayahnya terhadap kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini izinkan saya, Salsabila, menyampaikan sedikit ceramah singkat terkait dengan namimah. Baiklah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu namimah? Tapi mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan kata tersebut. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan namimah. Nah, jadi namimah ini tuh adalah suatu perbuatan di mana dia ini menyebarkan suatu informasi, akan tetapi dia memiliki tujuan yang mana dari dia menyampaikan informasi tersebut itu akan timbul suatu perpecahan dan juga permusuhan. Wah, ngeri banget ya guys definisi dari namimah ini sendiri. Kira-kira kalian sadar gak sih, mungkin di hidup kita ini sering melihat tindakan, bahkan menjadi pelaku dari namimah itu sendiri, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Astagfirullahaladzim, jangan ya guys, karena itu adalah perbuatan dosa dan sudah pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara soal namimah, kan dia perbuatan. Nah, suatu perbuatan itu kan mesti ada sebab-sebab ya yang menyebabkan perbuatan tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih sebab-sebab yang bisa menjadikan kita itu melakukan suatu namimah? Oke, sebab yang pertama yaitu karena adanya hasud atau rasa iri dengki. Misal tangga kamu punya usaha yang sukses, kamu nggak suka, terus kamu iri. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab kalian itu melakukan tindakan namimah atau adu domba. Yang kedua, kebencian. Jadi benci ini adalah sebab yang mungkin akan menjadikan namimah itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu kurangnya pengendalian diri. Nah, setelah sebab, tentu juga ada dampak yang akan ditimbulkan oleh namimah ini sendiri. Apa aja sih bahaya atau dampak dari namimah sendiri? Yang pertama, pasti nih nggak mungkin nggak adanya perpecahan. Yang kedua, jauh dari Allah. Kenapa? Ya karena Allah itu sangat membenci sekali perbuatan dan juga pelaku namimah. Yang terakhir yaitu hilangnya kepercayaan dari orang lain. Kamu kehilangan kepercayaan orang lain karena kamu itu sering berbuat namimah atau adu domba ini. Nah, kira-kira dalam Al-Quran ini tertulis nggak sih atau termaktub gak sih larangan untuk tidak berbuat namimah? Oh, tentu saja ada ayatnya, ayat yang mengatakan kita itu nggak boleh melakukan namimah, yakni ada pada surah Al-Qalam ayat 10 dan juga 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tuti' kulla halafim mahin, dan juga hammazim masya'im binamim, yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan orang yang suka menghina, dan juga suka mencela dan kian menyebarkan fitnah. Tuh, sudah jelaskan bahwa di kitab itu sudah tertulis larangan namimah. Jadi untuk apa kita melakukan perbuatan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan agama? Kemudian gimana sih caranya kita itu agar terhindar dan tidak melakukan perbuatan namimah ini? Oke, simpel aja. Tentunya kita bisa memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan yang buruk. Kita juga
bisa menjaga tali silaturahmi dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, dengan semuanya bisa. Kemudian kita juga memperkuat komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik itu dia itu nggak akan memicu sebuah perspektif yang tidak mengenakan gitu. Yang terakhir, menghindari penyebaran isu tanpa dasar. Jadi kalian tuh nggak boleh menerima dan juga menyebarkan isu yang belum tentu kredibilitasnya, kebenaran, yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, jadi itu tadi sekilas mengenai namimah, cara pencegahan dan juga dampaknya, serta dasar hukumnya yang ada dalam Al-Quran. Nah, intinya kita sebagai seorang muslim tentunya harus bisa ya membedakan mana akhlak tercela, mana akhlak terpuji. Nah, dan namimah ini kan masuk dalam akhlak tercela. Jadi semestinya kita sebagai muslim itu harus menjauhinya. Dan namimah ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari sikap ini. Terima kasih. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.